warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sihabuddin, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara coaching pra observasi untuk kegiatan supervisi akademik. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Pak Herdi Hidayat. Beliau adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 10 Pandeglang. Assalamualaikum Pak Herdin. Waalaikumsalam, sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya, kabarnya baik. Nah, hari ini Pak Herdin kita akan melakukan percakapan pra observasi ya. Di mana tujuan dari pelaksanaan supervisi ini nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak. Dan mengapa kita harus melakukan percakapan pra observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal nanti bagi Bapak agar lebih siap dan lebih percaya diri nanti pada saat melakukan proses pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan ke Bapak ya. Pak Herdin, ini pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak. Apa tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak sampaikan? Oke. Pertama, materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang texture pen ya. Texture pen. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah siswa mampu mengetahui definisi atau bentuk-bentuk cerpen itu sendiri. Yang kedua, siswa mampu mengambil tauladan atau nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Nah, itu adalah tujuan yang ada pada materi ini. Jadi ada dua tujuan berarti Pak ya di dalam pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan ya. Yang pertama, siswa mampu mengetahui ya apa itu cerpen. Yang kedua, siswa mampu mengambil nilai-nilai dari cerpen tersebut. Ya, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, area pengembangan apa yang hendak dicapai dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Nah, di dalam bahasa Indonesia ada beberapa area tentunya ya. Iya. Ya, mulai dari menyimak, membaca dan memirsa, menulis serta berbicara dan mempresentasikan. Pada kesempatan ini siswa masuk ke dalam area menyimak terlebih dahulu. Di sini difokuskan siswa menyimak cerpen yang akan diperdengarkan nantinya, sehingga siswa bisa mengambil nilai-nilai. Nah, kemudian area yang kedua selain dari menyimak itu membaca. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, siswa akan ditampilkan sebuah teks cerpen yang kemudian siswa akan membaca teks tersebut. Di akhirnya nanti siswa dapat mengambil pelajaran apa yang bisa diambil dari teks tersebut. Sehingga yang kita fokuskan nilai menyimaknya dan nilai membacanya. Ya, jadi berarti area pengembangannya Di keterampilan. Iya, di keterampilan ya, yaitu kemampuan menyimak dan membaca. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, terkait dengan strategi ya. Jadi strategi apa yang nanti akan digunakan kaitan dengan misalkan dengan model pembelajaran, metode yang digunakan, kemudian media yang digunakan itu seperti apa Pak? Oke. Pertama, saya akan menggunakan model pembelajaran student facilitator and explaining. Apa itu student facilitator explaining? Di mana siswa yang kemampuan dasarnya tinggi, yang sudah mengetahui definisi cerpen itu apa dan lain sebagainya, akan kita simpan menjadi seorang ketua dalam kelompok tersebut. Nah, dalam kelompok tersebut nanti si student itu bertugas sebagai fasilitas, memfasilitasi siswa-siswa yang kemampuan dasarnya belum tercapai gitu. Nah, sehingga dalam kelompok itu nanti siswa yang belum bisa akan dibantu oleh siswa yang sudah bisa, yang disebut dengan student facilitator itu, sehingga di akhir semua siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu dari model. Ya. Nah, kemudian dari media pembelajaran ya. Dari media kita gunakan mulai dari media audiovisual kan. Nah, kita tampilkan sebuah video, kemudian ada berbentuk teks untuk mereka baca. Nah, itu medianya. Kemudian alatnya seperti proyektor, ya, laptop dan lain sebagainya. Termasuk buku teks pun ada disajikan.
Untuk metodenya Pak, kira-kira? Ya metodenya nanti di akhir mereka akan berdiskusi menggunakan metode diskusi, menyampaikan masing-masing kelompok yang sudah dibagi tadi apa sih nilai-nilai yang sudah didapat dari cerpen, kemudian menurut kalian cerpen itu apa sih? Nah, ada diskusi setiap kelompok. Jadi metode yang digunakan adalah metode diskusi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi berarti strateginya berkaitan dengan model tadi student fasilitator ya, dan metodenya tadi diskusi dan juga medianya tadi audiovisual. Ya, baik. Selanjutnya kapan ini Pak pelaksanaan supervisi kira-kira bisa dilakukan di jam keberapa? Hari ini ada jam ketiga dan keempat, keempat kelima ya. Keempat kelima mulai dari pukul 10.00 sampai dengan 11.30. Ya, baik, nanti di jam tersebut insya Allah nanti saya akan masuk Pak ya. Oke, siap. Ke kelas Di Bapak ya, untuk melakukan hal seperti itu. Nah terakhir Pak, sebelum saya akhiri, nah apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari percakapan kita sekarang ini Pak? Nah, yang dapat saya dapatkan yang pertama ya kesiapan saya ya. Dengan adanya percakapan ini saya lebih siap gitu kan. Nah, bahwa dalam mengajar itu tidak hanya asal-asal mengajar, tapi harus ada kesiapan. Sehingga kita masuk kelas, kita sudah siap untuk menyampaikan materi dan bisa tercapainya tujuan dari pembelajaran ini Mas Syah. Ya, Itu baik. saja Mas Syah. Terima kasih Pak ya. Sama-sama, Mas Syah. Semoga sukses. Amin. Ya baik Bapak Ibu, demikian tadi percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Pak Hedi Hidayat. Sampai jumpa di kegiatan observasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi ya di hari yang cerah ini. Masih semangat? Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Baik, sebelum pembelajaran, agar pembelajaran kita mendapat berkah, mendapat ilmu yang bermanfaat, silakan ketua kelas memimpin doa sebelum ke pembelajaran. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, karena setiap apapun harus kita dahulukan dengan doa ya. Mau belajar, mau apa, kita harus dahulukan dengan doa. Karena doa itu senjata kita sebagai orang muslim. Barang siapa yang berdoa, barang siapa yang meminta, pasti Allah akan mengabulkan. Kalian minta kepada Allah semoga pembelajaran hari ini dimudahkan kan? Semoga materi yang disampaikan oleh guru dapat dicerna dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, seperti itu. Lanjut, setelah itu saya cek dulu ya kehadirannya. Siapa-siapa saja yang tidak masuk hari ini? Fatir. Kenapa Fatir? Fatir sakit. Rafli. Kenapa Rafli? Sakit. Oh, ini anak-anak perempuan semua ya? Iya. Siapa lagi? Rama. Kenapa Rama? Sakit. Rama sakit. Ramadhani. Ya. Siapa lagi? Siti Jahrotulaini. Kenapa? Sakit. Siapa lagi? Robi. Apa? Robi? Robi apa Robi doang? Muhammad Robi. Kenapa Muhammad Robi? Sakit. Siapa lagi? Ega ada tadi Ega. Siapa? Faiz. Kenapa? Faiz Alfa. Oh ada Alfa. Ada lagi? Muhyiddin sakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang sakit ya. Mungkin karena
lelah ya setelah menjadi panitia dalam kegiatan kemah kemarin 3 hari. Mari kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit segera sembuh agar besok bisa bergabung lagi dengan kita di kelas bertemu. Ya, semoga lekas sembuh. Semoga penyakitnya cepat diangkat. Karena sakit pun salah satu cara Allah menghapuskan dosa kita. Nah, jadi siapa yang sakit hadapi dengan sabar, jangan ngeluh. Oke? Baik, kita lanjut ke pembelajaran kita. Hari ini kita masuk ke materi baru. Kalau kemarin kita belajar tentang berita, nah sekarang materinya materi baru. Apa sih materinya, Pak? Seru nih materinya ya. Di antara kalian pernah nggak ada yang tulis? Pernah nulis nggak? Ada siapa yang pernah nulis? Nulis apa? Bikin cerita. Angkat tangan lagi. Tadi banyak yang angkat tangan. Nasrul, nulis apa lu? Nulis pelajaran. Nulis pelajaran. Oke. Pelajaran. Siapa lagi tadi? Tadi banyak yang angkat tangan. Nah, silakan. Nulis puisi. Oke. Puisi. Ada lagi? Nulis pidato. Wih, gagah sekali. Siapa? Keren ya. Nanti kapan-kapan kalau saya mau pidato saya buatkan teks ya. Nah, silakan dibaca. Kalau sudah bilang. Baca dalam hati saja. Yang belakang terlihat ya? Terlihat. Silakan dibaca. Kalian baca. Tadi di awal saya bertanya kepada kalian, kalian suka nulis nggak? Suka. Kalian jawab 1, 2, 3, 4. Dari keempat jenis tulisan ini, ada tidak yang termasuk ke dalam teks yang kalian sebutkan? Dari yang teks yang sudah kalian baca tadi? Ada. Apa saja? Cerita, puisi. Oke, cerita dan puisi. Terus, yang teks pertama apa dong? Cerita teks berapa? Yang berapa? Teks berapa cerita tadi? Teks 2. Yang teks 3? Puisi. Teks pertama apa dong? Ayo, teks yang satu adalah cerita, ya kan? Teks kedua puisi. Nah, yang di awal apa nih? Nah, terus ini silakan. Oke, sip. 100 buat Luna. Yang lain ada? Boleh mengungkapkan dengan kata-kata sendiri berdasarkan hasil dari yang sudah kalian simak tadi. Oke, silakan, Eva. Oke, satu lagi. Saya ingin dari laki-laki. 2 orang tadi perempuan dulu, laki-laki juga harus bisa dong, jangan mau kalah. Seru. Nah, menurut Nasrul tadi ya, berdasarkan yang sudah Nasrul dapat saja tadi, cerpen itu apa sih Nasrul? Cerita pendek yang berisi mengenai tokoh. Betul. Lanjutkan. Dalam cerpen bisa nggak sekali baca Nasrul? Kemudian Wahyu Ade, Nur Faiz, sama Fauji. Mana Fauji? Nah, sekarang harus bagus, Ji. Silakan kerjasama dengan kelompoknya biar nilai kamu bagus di sini. Sok dibaca semuanya ya. Semua wajib membaca. Sok ini dibaca dulu, dibuka WA Wahyu. WA dibuka, download teksnya. Nah, sok dibaca. Dimulai dari judul rasanya. Nanti saya akan tanya ya, apa sih ceritanya tentang apa? Sebelum kalian mengeluarkan pelajaran apa yang mau diambil dari situ. Oke?
Satu lagi, oke, silakan. Kelompok ini udah ya. Kelompok siapa? Udah, siap ya? Siap ya? Oke, ada dua kelompok yang sudah siap. Tolong kalian dengarkan ya. Siapa tahu sama ataupun berbeda, nanti tiap-tiap kelompok tetap akan menyampaikan hasil kerjanya. Kemudian di akhir akan saya refleksikan, akan saya bahas atau saya ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Oke, silakan kepada kelompok 7 dipersilakan berdiri. Berdiri di situ ya. Yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang ribut. Di sini saya akan Menyampaikan. pelajaran apa yang saya ambil. Dari cerita ini kita dituntut harus mau atau ingin menjadi orang yang berguna, bermanfaat, juga bisa memberikan kehidupan bagi orang lain. Di cerita ini memang dijelaskan secara tidak langsung bahwa kebersamaan itu indah loh. Terus bareng-bareng itu seru. Kan pada dasarnya hidup ini pendampingan. Ya mungkin kalau sendiri-sendiri semua. Asik ya. Ya. Oke, ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 7. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerpen tersebut? Kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kalah ketika zaman berubah, kita tidak berubah, itu yang salah. Kita pun harus ikut berubah. Ya. Nah, karena ilmu itu tidak ada yang mengecewakan. Ilmu itu pasti akan menaikkan derajat kita. Zaman berubah, ilmu kita ditingkatkan, maka kita akan terus berkembang. Derajat kita akan ikut gitu ya. Sehingga tidak ada kata pengangguran. Oke. Masuk? Oke, sekarang pelajaran hari ini apa kendalanya? Apa kesulitannya? Kan ada dua tuh tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama, kalian mampu mengetahui definisi cerpen. Tahu? Oke, sudah paham apa itu cerpen? Paham? Dan suara detik apa? Kalau paham bilang paham, kalau tidak bilang tidak lu halus. Paham? Kalau insya Allah pasti Allah mah. Ya kan? Kalau kebaikan-kebaikan pasti Allah menyetujui. Insya Allah, jika Allah meridhoi, Allah pasti meridhoi ya. Sehingga jawabannya ada di kepala kalian sendiri. Paham atau tidak? Bukan insya Allah lagi tuh. Paham atau tidak? Paham. Gitu dong. Selanjutnya, kalian mampu mengambil pelajaran dari cerita pendek atau cerpen. Bisa? Bisa. Nanti kita akan ujikan lagi. Tapi untuk kesempatan kali ini, kalian sudah cukup bisa ya. Kendala apa yang kalian hadapi dalam pembelajaran kali ini? Apa kesulitannya? Stop, silakan. Gimana? Susah diingat. Oke, yang lain. Kendala apa yang kalian rasakan saat pembelajaran hari ini mengenai definisi cerpen dan pelajaran yang bisa diambil dari cerpen? Yang lain ada kendala nggak? Aman ya? Nah, silakan, Riza. Ada bahasa-bahasa yang nggak dimengerti. Oke. Sip. Ada dua kendala. Yang pertama susah diingat. Yang kedua ada kosakata atau bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Yang pertama, usahakan kamu belajar fokus pada materi agar daya ingatnya menjadi mudah. Ya. Motivasinya ditingkatkan, semangat belajarnya ditingkatkan. Oke? Khadijah, ada kosakata yang banyak tidak dimengerti. Nah, itulah tujuan banyak-banyak membaca. Dengan banyak membaca, maka kosakata akan meningkat. Ketika kosakata kita baca, semua bahasa akan kita pahami, sehingga kosakata apapun kita paham. Itu tidak jadi masalah ya. Lama-kelamaan, Khadijah pun akan bisa mengidentifikasi apa sih makna dari kata ini. Ya, karena ini hari pertama, mungkin ada kosakata yang baru dia baca, sehingga Khadijah belum paham apa sih maknanya, apa sih artinya.
Tapi insya Allah lama kelamaan ketika Dija sering berlatih membaca, kosakata yang belum Dija ketahui akan Dija ketahui. Ya, itu saja pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan belajar menganalisis struktur unsur intrinsik cerpen. Ya, kalian akan menganalisis unsur intrinsik cerpen. Apa saja sih unsur intrinsik cerpen itu? Nah, minggu depan pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tersebut. Hari ini cukup sekian. Belajar di rumah, sering baca ya. Belajar terus tanpa ada kata malas. Karena dengan belajar, dengan ilmu kita bisa menaikkan derajat hidup kita. Terima kasih. Berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Nadiem. Waalaikumsalam. Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak Syihab. Mengenai observasi yang telah Pak Syihab dan saya lakukan, saya ingin tahu nih kekurangan dan kelebihan saya di dalam mengajar kemarin. Apa saja tuh yang harus saya perbaiki dan apa saja yang sudah bagus dan harus saya pertahankan gitu. Karena saya belum tahu gitu kan. Gimana tuh Pak Syihab? Ya, baik Pak. Mari kita refleksikan ya. Memang setelah saya melakukan observasi kelas, nah kebetulan ya sekarang kita melakukan wawancara pasca observasi. Nah, tujuannya ya tadi untuk melihat proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan ke Bapak. Pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan observasi kelas kemarin? Oke, baik. Perasaan saya ya ketika melaksanakan kegiatan observasi yang kemarin sudah kita lakukan. Yang pertama sudah pasti ada rasa senang, Pak. Mengapa ada rasa senang? Karena ada rekan saya, guru yang mau mengobservasi saya gitu kan, untuk melihat bagaimana cara saya mengajar mulai dari persiapan, kegiatan proses mengajar sampai hari ini pra observasinya. Yang kedua, semangat juga Pak. Karena dengan adanya observasi ini kita fokus untuk mempersiapkan alat bahan mulai dari rancangan kegiatan pembelajaran harus maksimal mungkin, begitu Pak Syihab. Ya. Oh, jadi perasaannya senang dan Makin semangat lebih gitu, Pak semangat. Syihab. Iya, karena kan mau diobservasi nih. Ya, betul. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran atau tahapan pembelajaran seperti apa yang telah Bapak lakukan? Oke. Kemarin saya di dalam kelas itu yang pertama kita akan membahas model ya yang saya gunakan di dalam kelas untuk materi yang kita ambil kemarin. Model yang saya gunakan dalam pembelajaran khususnya bahasa Indonesia dalam aspek menganalisis unsur intrinsik kemarin itu saya menggunakan model pembelajaran student facilitator and explaining, di mana dengan model ini siswa yang aktif yang sudah paham terhadap materi itu kita ambil dan kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok. Apa fungsinya? Karena di dalam kelompok itu tidak semua paham tentang materi ajar kita. Fungsi dari student facilitator itu sebagai fasilitas kita menjelaskan kepada siswa-siswa yang ada di kelompoknya terhadap materi yang kita akan bahas, sehingga cakupan atau tujuan pembelajaran kita aspek keberhasilannya lebih tinggi karena kita dibantu oleh student yang sudah bisa tadi sebagai fasilitator anak-anak yang belum bisa. Baik Pak. Terus menurut Bapak, apakah area pengembangan yang disampaikan tadi itu sudah dilakukan di dalam kelas menurut Bapak?
Kalau menurut saya sudah saya lakukan karena semua aspek-aspek ya, mulai dari persiapan, penyusunan perangkat, kemudian tes formatif dalam kelas, cara kita menyampaikan materi mulai dari sesuai dengan keinginan anak ya kan, mulai dari video visual ada, mulai dari teks bahan bacaan ada gitu kan, kemudian tes hasil belajarnya pun ada sehingga kita bisa melihat dari tes hasil anak itu setelah kita mengajar tercapai atau tidak dengan hasil anak. Alhamdulillah kemarin kan hasil anaknya bagus-bagus sehingga tujuannya sudah tercapai gitu. Tercapai. Terus menurut Bapak apa yang menjadi kendala atau hambatan saat pelaksanaan proses pembelajaran kemarin? Ya, yang menjadi kendala atau hambatan yang pertama itu saya kesulitan membangun motivasi anak. Karena kemarin yang paling terlihat kendalanya ada sebagian siswa yang motivasi belajarnya turun gitu kan, Rendah ya rendah. Karena apa? Kita lihat dari aspek lingkungan gitu kan. Pendidikan bagi anak itu yang mereka menganggap nggak penting gitu, sehingga saya lemah di situ Pak untuk membangun motivasinya. Sudah saya berikan semangat, saya berikan gambaran masa depan bahwa pendidikan itu penting. Tapi ada beberapa siswa yang kemarin ya dalam belajar masih belum fokus gitu kan, dalam mengerjakan tugas, terutama dalam kerja kelompok gitu kan, masih belum bisa berbaur gitu kan dengan maksimal gitu. Ya itu mungkin kendalanya hanya motivasi Pak. Selebihnya anak-anak sudah bagus Pak. Oh, jadi kendalanya berarti di Motivasi minat belajar yang rendah. Kira-kira mengapa itu Pak bisa terjadi seperti itu menurut Bapak? Yang pertama dari faktor internal anak ya, anak mungkin belum paham bahwa pendidikan itu penting dan terutama di faktor keluarga Pak. Faktor keluarga sepertinya kurang menuntut anak gitu kan untuk fokus dalam belajar. Itu yang saya lihat Pak, sehingga bangunan apapun yang kita berikan, masukan apapun untuk membangun motivasi anak itu kemarin gagal. Tapi insya Allah saya akan terus cari gitu kan, bagaimana menyiasati agar motivasi anak itu tumbuh. Berarti menurut Bapak tuh kira-kira apa yang harus dilakukan tuh untuk mengatasi masalah motivasi tadi agar motivasi anak tumbuh itu? Agar motivasi anak tumbuh, saya sudah tanya-tanya juga ya beberapa hari ini ke teman saya Bu Heriah dalam mata pelajaran biologi. Anak sangat antusias, anak yang sama nih ya. Anak yang sama di pelajaran saya motivasinya rendah, tapi ketika Bu Heriah masuk pada mata pelajaran biologi, anak makin semangat. Saya tanya, apa obatnya, apa namanya, caranya, bagaimana caranya? Bu Heriah memberitahu kepada saya, dia memberikan satu materi yang tidak begitu dalam dulu kepada anak. Materi yang membuat anak senang dulu, jangan pusing-pusing dulu. Nah, setelah itu materinya dikemas semenarik mungkin. Bu Heriah membuat dalam bentuk PDF, kemudian soalnya itu dalam bentuk link permainan, sehingga si anak yang tadinya malas belajar karena lihat mengisi soalnya formatifnya itu menggunakan permainan, muncul semangatnya, wah seru nih, main nih kayaknya nih, gak belajar nih, padahal itu adalah soal tesnya. Saya ingin menerapkan hal tersebut, yang ingin saya coba. Siapa tahu motivasi anak tumbuh dengan cara tersebut. Ya, baik Pak. Selanjutnya Pak, apa yang akan Bapak tingkatkan nih untuk pembelajaran selanjutnya dari pengalaman tadi? Nah, untuk meningkatkan bagaimana saya mengajar itu kan pada kesempatan berikutnya, yang pertama tentu saya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tadi. Yang keduanya, tujuan pembelajarannya kita lihat dulu seberapa sulit bagi anak. Apabila itu sulit, kita agak turunkan dulu, ya kan. Misal menganalisis unsur intrinsik. Yang tadinya unsur-unsur intrinsik itu 7, kalau 7 kebanyakan, kita bagi 2 saja dulu. Ya minimal 3 lah. Kita tentukan kepada anak, tentukan unsur intrinsik, tema, amanat, latar, itu saja dulu. Ketika itu sudah tercapai, baru kita tambah lagi. Kalau misal langsung semua kayak kemarin, akhirnya gagal karena kebanyakan pusing mungkin mereka ya, akhirnya motivasi turun, akhirnya gagal nih tadi ya, ada kegagalan di ranah motivasi. Untuk berikutnya akan saya simpelkan ya tujuan pembelajarannya, jadi untuk mendorong anak gitu. Ya.
Terima kasih Pak. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan rencana yang telah Bapak buat tadi? Nah, insya Allah kan kalau kata hadis itu kan hal-hal yang baik harus disegerakan gitu kan, jangan ditunda-tunda lagi. Insya Allah di pertemuan besok gitu kan sudah mulai terlaksana Pak. Ya, baik Pak Hadim, setelah kita tadi melakukan proses percakapan, di mana perasaan Bapak apakah sudah lega sekarang Pak? Nah ya, alhamdulillah ya setelah kita selesai melaksanakan kegiatan observasi ini mulai dari persiapan awal sampai dengan pembelajaran di kelas, perasaan saya cukup senang ya, lega. Kalau misalnya lega ya lega lah ya, senang, apalagi sudah didampingi oleh Pak Syihab, dilihat langsung gitu. Nah, itu menjadi semangat baru gitu kan, semangat yang lebih. Jadi pada intinya apa yang sudah saya lakukan ini sangat menyenangkan dan lega, sudah bisa berhasil gitu kan. Pertama tadi Pak Syihab sudah menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran kita sudah tercapai gitu. Ya. Baik Pak, mungkin itu cukup ya proses wawancara pasca ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Syihab, sama-sama Pak Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.